warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat ya, dan selalu terhindar dari berbagai macam penyakit. Amin. Sekarang kita akan belajar tentang pembagian bentuk aljabar. Berikut contoh soalnya ya. Tentukan hasil pembagian bentuk aljabar berikut. Nomor 1, 15P pangkat 7 Q pangkat 4 dibagi 3P pangkat 2 Q sama dengan. Nah, untuk mencari hasil pembagian bentuk aljabar seperti ini, berarti nanti jika ada dua variabel yang sama dibagi, maka pangkatnya dikurang ya. Nah, di sini kan ada variabel yang sama nih. P pangkat 7 dengan P pangkat 2. Lalu Q pangkat 4 dengan Q pangkat 1. Nah, berarti nanti pangkatnya tinggal kita kurang aja ya. Nah, sekarang kita bagi dulu. 15 kita bagi dengan 3. Nah, berarti 15 dibagi 3, lalu P pangkat 7 kita bagi dengan P pangkat 2, berarti pangkatnya tinggal kita kurang ya. P pangkat 7 dikurang pangkat 2. Lalu Q pangkat 4 dibagi Q. Nah, Q ini pangkatnya kan tidak kelihatan ya. Kalau dia pangkatnya tidak kelihatan, berarti pangkatnya adalah 1. Nah, berarti Q pangkat 4 dikurang pangkat 1 sama dengan, nah, 15 dibagi 3. 15 dibagi 3 sama dengan 5. Lalu P pangkat 7 dikurang pangkat 2. 7 dikurang 2 sama dengan 5. Berarti jadi P pangkat 5. Lalu Q pangkat 4 dikurang pangkat 1. 4 dikurang 1 sama dengan 3. Berarti jadi Q pangkat 3. Nah, berarti hasil pembagian dari 15P pangkat 7 Q pangkat 4 dibagi 3P pangkat 2 Q sama dengan 5P pangkat 5 Q pangkat 3. Sekarang kita lanjut ke contoh nomor 2. 20X pangkat 5 Y pangkat 3 Z pangkat 4 dibagi 5X pangkat 2 Y Z pangkat 3. Nah, berarti 20 kita bagi dengan 5. 20 dibagi 5, lalu X pangkat 5 dibagi dengan X pangkat 2. Nah, berarti X pangkat 5 dikurang pangkat 2. Lalu Y pangkat 3 dibagi Y. Nah, berarti Y-nya pangkat 1 ya. Berarti di sini Y pangkat 3 dikurang 1. Lalu Z pangkat 4 dibagi Z pangkat 3. Nah, berarti Z pangkat 4 dikurang pangkat 3 sama dengan 20 dibagi 5. 20 dibagi 5 sama dengan 4. Lalu X pangkat 5 dikurang 2. 5 dikurang 2 sama dengan 3. Nah, berarti X pangkat 3. Lalu Y pangkat 3 dikurang 1. Nah, 3 dikurang 1 sama dengan Y pangkat 2. Nah, lalu Z pangkat 4 dikurang 3. 4 dikurang 3 sama dengan 1. Nah, berarti Z. Kenapa hanya Z? Karena kalau pangkatnya 1 tidak perlu dituliskan ya. Nah, berarti hasil pembagian dari 20X pangkat 5 Y pangkat 3 Z pangkat 4 dibagi 5X pangkat 2 Y Z pangkat 3
adalah 4x pangkat 3, Y pangkat 2, Z. Nah, sekarang kita lanjut ke contoh nomor 3. 32 PQ pangkat 4 dibagi 4P pangkat 3 Q pangkat 2 sama dengan, nah berarti di sini 32 kita bagi dengan 4. Nah, 32 dibagi 4. Nah, lalu P dibagi P pangkat 3. Nah, berarti P-nya ini kan pangkat 1 ya. Berarti P pangkat 1 dikurang 3. Nah, lalu Q pangkat 4 dibagi Q pangkat 2. Nah, berarti Q pangkat 4 dikurang 2. Nah, sama dengan 32 dibagi 4 sama dengan 8. Berarti di sini 8. P pangkat 1 dikurang 3. 1 dikurang 3 sama dengan min 2. Nah, berarti P pangkat min 2. Lalu Q pangkat 4 dikurang 2. Nah, 4 dikurang 2 sama dengan 2. Nah, berarti jadi Q pangkat 2. Nah, sekarang kita lihat di sini. Di sini ada P pangkat min 2. Nah, kalau dia di sini ada variabel yang pangkatnya min, berarti hasilnya seperti ini ya. Sama dengan 8Q pangkat 2 dibagi P pangkat 2. Nah, berarti P pangkat min 2 ini kita taruh di bawah seperti ini. Minnya hilang ya, karena P pangkat min 2 itu artinya 1 per P pangkat 2. Nah, berarti kan gini ya jadinya. 8 dikali 1 dikali Q pangkat 2 per P pangkat 2. Makanya hasilnya jadi 8Q pangkat 2 per P pangkat 2. Nah, berarti hasil pembagian dari 32 PQ pangkat 4 dibagi 4 P pangkat 3 Q pangkat 2 sama dengan 8 Q pangkat 2 per P pangkat 2. Nah, sekarang kita lanjut ke contoh nomor 4. 60 A pangkat 2 B pangkat 3 C pangkat 5 dibagi 12 A pangkat 5 B pangkat 3 C sama dengan, nah sekarang kita bagi dulu. 60 kita bagi 12. Berarti 60 dibagi 12. Lalu A pangkat 2 kita bagi dengan A pangkat 5. Berarti A pangkat 2 dikurang pangkat 5. Lalu B pangkat 3 dibagi B pangkat 3. Nah, berarti di sini B pangkat 3 dikurang pangkat 3. Lalu C pangkat 5 dibagi C. Berarti C-nya ini pangkat 1 ya. Berarti C pangkat 5 dikurang pangkat 1 sama dengan 60 dibagi 12. 60 dibagi 12 sama dengan 5. Lalu A pangkat 2 dikurang 5. Berarti 2 dikurang 5 sama dengan min 3. Nah, berarti A pangkat min 3. Lalu B pangkat 3 dikurang 3. 3 dikurang 3 sama dengan 0. Berarti jadi B pangkat 0. Lalu C pangkat 5 dikurang 1. 5 dikurang 1 sama dengan 4. Nah, berarti jadi C pangkat 4. Nah, sekarang kita lihat lagi di sini ya. Di sini ada A pangkat min 3. Berarti nanti caranya tinggal dibagi A pangkat 3 ya. Nah, seperti yang contoh nomor 3. Nah, lalu di sini ada B pangkat 0. B pangkat 0 itu bernilai 1. Jadi, kalau dia bernilai 1 tidak perlu dituliskan ya. Nah, berarti jadi sama dengan 5 C pangkat 4 per A pangkat 3. Kita lanjut ke contoh nomor 5. X kuadrat ditambah 9X ditambah 20 dibagi
X ditambah 4. Nah, untuk mencari hasil pembagian dari bentuk aljabar seperti ini, caranya begini ya. X kuadrat ditambah 9X ditambah 20 dibagi X plus 4. Nah, kita fokusnya nanti pada suku yang pertama dan suku yang ketiga. Di sini kita fokusnya pada X kuadrat dan 20. Nah, kita lihat di sini. X dikali berapa yang hasilnya X kuadrat. Nah, berarti X dikali berapa yang hasilnya X kuadrat. Berarti di sini X dikali X. X dikali X sama dengan X kuadrat. Nah, berarti hasilnya kita tulis di atas ya. Berarti di sini X. Nah, lalu kita lihat lagi di sini. 4 dikali berapa yang hasilnya 20. 4 dikali berapa yang hasilnya 20. Berarti 4 kita kali dengan 5. Nah, berarti 4 dikali 5 sama dengan 20. Nah, 5 ini plus ya. Berarti kita tulis hasilnya di atas. Plus 5. Nah, berarti sudah ketemu nih hasilnya adalah X plus 5. Nah, berarti hasil pembagian dari X kuadrat plus 9X plus 20 dibagi X plus 4 sama dengan X plus 5. Kita lanjut ke contoh nomor 6. A kuadrat ditambah 4A dikurang 77 dibagi A ditambah 11 sama dengan. Nah, berarti caranya adalah A kuadrat ditambah 4A dikurang 77 dibagi A ditambah 11. Nah, berarti nanti kita fokusnya pada A kuadrat dan min 77. Kenapa min 77? Karena di sini kan dikurang ya, berarti otomatis menjadi min. Nah, berarti di sini nanti A kuadrat dan min 77. Sekarang kita lihat lagi, A dikali berapa yang hasilnya A kuadrat. Nah, berarti A kita kali dengan A ya. A dikali A sama dengan A kuadrat. Nah, sekarang kita tulis hasilnya di sini. Nah, A ya. Nah, sekarang kita lihat lagi di sini. 11 dikali berapa yang hasilnya min 77. Nah, berarti 11 dikali min 7. 11 dikali min 7 sama dengan min 77. Nah, berarti sudah ketemu ya. Hasilnya adalah min 7. Nah, berarti sini kita tulis min 7. Nah, berarti sudah ketemu hasilnya yaitu A dikurang 7. Nah, berarti hasil pembagian dari A kuadrat ditambah 4A dikurang 77 dibagi A ditambah 11 adalah A dikurang 7. Kita lanjut ke contoh nomor 7. 2A kuadrat ditambah 13A ditambah 21 dibagi A ditambah 3. Nah, berarti caranya 2A kuadrat ditambah 13A ditambah 21 dibagi A plus 3. Nah, berarti di sini kita fokus pada 2A kuadrat dengan 21. Nah, sekarang kita lihat A dikali berapa yang hasilnya 2A kuadrat. A dikali berapa yang hasilnya 2A kuadrat. Berarti di sini A dikali dengan 2A. Nah, A dikali 2A sama dengan 2A kuadrat. Nah, berarti hasilnya adalah 2A. Nah, kita tulis ya di atasnya 2A. Nah, sekarang kita lihat lagi. 3 dikali berapa yang hasilnya 21. 3 dikali berapa yang hasilnya 21. Berarti 3 dikali 7. 3 dikali 7 sama dengan 21. Nah, berarti hasilnya adalah 7. Nah, 7 berarti plus 7 ya. Nah, kita tulis di sini plus 7. Nah, sudah ketemu hasilnya adalah 2A plus 7. Nah, berarti
Hasil pembagian dari 2A kuadrat ditambah 13A ditambah 21 dibagi A ditambah 3 sama dengan 2A plus 7. Nah, sekarang kita lanjut ke contoh nomor 8. 6P kuadrat ditambah 23P dikurang 55 dibagi 2P ditambah 11. Nah, berarti caranya 6P kuadrat ditambah 23P dikurang 55 dibagi 2P ditambah 11. Nah, berarti kita fokusnya ke sini ya, 6P kuadrat dengan min 55. Nah, sekarang kita lihat di sini ya. 2P dikali berapa? Yang hasilnya 6P kuadrat. Nah, 2P dikali berapa biar hasilnya 6P kuadrat. Nah, berarti 2P dikali dengan 3P. 2P dikali 3P sama dengan 6P kuadrat. Nah, berarti hasilnya sudah ketemu adalah 3P. Berarti kita tulis 3P. Lalu kita lihat lagi di sini. 11 dikali berapa yang hasilnya min 55. 11 dikali berapa yang hasilnya min 55. Nah, berarti 11 dikali min 5. 11 dikali min 5 sama dengan min 55. Nah, berarti hasilnya sudah ketemu min 5. Berarti kita tulis ya, min 5. Berarti di sini sudah ketemu hasilnya adalah 3P dikurang 5. Nah, berarti hasil pembagian 6P kuadrat ditambah 23P dikurang 55 dibagi 2P ditambah 11 sama dengan 3P dikurang 5. Kita lanjut ke nomor 9. X kuadrat ditambah 4X dikurang 77 dibagi X kuadrat dikurang 2X dikurang 35. Nah, untuk mencari hasil pembagian pada bentuk aljabar seperti ini, berarti caranya adalah kita cari terlebih dahulu faktornya. Nah, berarti nanti bentuk aljabar yang pertama ini kita cari dulu faktornya. Berarti di sini X kuadrat plus 4X dikurang 77, kita cari faktornya. Nah, caranya adalah kita lihat dulu di sini ya. Di sini kan X kuadrat. Kalau X kuadrat artinya X dikali X. Nah, berarti kita tulis dulu di sini ya. X kita kali dengan X. Artinya X dikali X sama dengan X kuadrat. Nah, sekarang kita cari untuk suku berikutnya yang di sini ya. Nah, caranya adalah seperti ini. Jika dikali, hasilnya min 77. Jika ditambah, hasilnya adalah 4. Min 77 ini dapatnya dari sini ya. Kalau nanti ininya bukan dikurang, dia ditambah, berarti di sininya juga ditambah ya atau plus. Tapi karena di sini ininya dikurang, berarti di sininya jadi min. Nah, lalu 4 ini dapatnya dari sini ya. Nah, di sini kan plus, berarti di sini juga plus. Nah, sekarang kita cari ya. Jika dikali hasilnya min 77, jika ditambah hasilnya adalah 4. Berarti perkalian berapa ya? Nah, berarti di sini perkalian min 7 kita kali dengan 11. Kita lihat lagi ya. Min 7 dikali 11 sama dengan min 77. Min 7 ditambah 11 sama dengan 4. Nah, berarti faktornya adalah X dikurang 7 atau min 7, X ditambah 11. Nah, min 7 dapatnya dari sini ya. Lalu plus 11 ini dapatnya dari sini ya.
Nah, sekarang kita lanjut. Kita cari faktor dari bentuk aljabar yang kedua ini. Nah, berarti kita tulis dulu di sini x kuadrat dikurang 2x dikurang 35. Nah, berarti kita lihat di sini kan x kuadrat, berarti x dikali x. Nah, berarti kita tulis dulu di sini x dikali x. Caranya seperti ini ya. Jika dikali hasilnya adalah min 35. Jika ditambah hasilnya adalah min 2. Nah, min 35 dapatnya dari sini ya. Lalu min 2 dapatnya dari sini. Nah, sekarang kita lihat. Jika dikali hasilnya min 35. Jika ditambah hasilnya adalah min 2. Berarti perkalian berapa ya kira-kira? Nah, berarti di sini perkalian 5 dikali min 7. Nah, sekarang kita lihat ya. 5 dikali min 7 hasilnya adalah min 35. Lalu 5 ditambah min 7 hasilnya adalah min 2. Nah, berarti faktornya di sini adalah x plus 5 dikali x min 7. Nah, plus 5 ini dapatnya dari sini ya. Lalu min 7 ini dapatnya dari sini. Nah, berarti faktornya adalah x plus 5 dikali x min 7. Nah, sekarang kita tulis nih. Nah, berarti kita tulis, pertama yang ini dulu yang kita tulis ya. X min 7 dikali x plus 11. Nah, berarti kita tulis x min 7 dikali x plus 11 per, nah berarti yang kita tulis lagi yang ini ya, x plus 5 dikali x min 7. Nah, berarti di sini x plus 5 dikali x min 7 sama dengan, nah caranya gampang ya. Ini yang sama tinggal kita coret. Yang sama di sini kan x min 7, di sini juga x min 7. Nah, karena sama tinggal kita coret. Berarti hasilnya sama dengan x plus 11 per x plus 5. Nah, berarti hasil pembagian dari x kuadrat plus 4x dikurang 77 dibagi x kuadrat dikurang 2x dikurang 35 sama dengan x plus 11 per x plus 5.